Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang semoga senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Majelis Tahsinul Quran Bersanad atau biasa disingkat dengan Mata Bersanad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar tentang makharijul huruf mad, tempat keluarnya huruf mad. Di mana dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang perlu kita fahami terkait makharijul huruf mad. Di antaranya yang pertama tentang apa pengertian huruf mad. Yang kedua, ada berapa dan apa saja yang termasuk huruf-huruf mad. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat huruf tersebut bisa disebut dengan huruf mad. Dan yang keempat, di mana letak keluarnya huruf mad atau makharijul hurufnya mad. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu apa pengertian huruf mad. Secara sederhana, huruf mad adalah setiap huruf yang dibaca panjang. Sekali lagi, secara sederhana, pengertian huruf mad adalah setiap huruf yang dibaca panjang. Selanjutnya, ada berapa dan apa saja yang termasuk huruf-huruf mad? Huruf mad ada 3 macam. Huruf mad ada 3 macam. Yang pertama alif, yang kedua ya, dan yang ketiga wawu. Ketiga huruf mad ini bisa disingkat dengan singkatan ayu. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya cantik. Jadi huruf mad ada 3 macam. Yang pertama alif, kedua ya, ketiga wawu. Untuk memudahkan kita mengingatnya, maka kita bisa menyingkat dengan singkatan ayu, alif, ya, dan wawu. Itu adalah huruf-huruf mad. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat huruf tersebut bisa disebut sebagai huruf mad? Di antara syarat-syaratnya, yang pertama alif. Alif bisa disebut sebagai huruf mad jika alif tersebut jatuh setelah harokat fathah. Saya ulang lagi. Huruf alif bisa disebut sebagai huruf mad jika huruf alif tersebut jatuh setelah harokat fathah. Contohnya, dalam surah Al-Fatihah ada beberapa bacaan mad di situ ya. Di antaranya saya ambil pada lafaz
Maliki yaumiddin. Maliki. Ya, pada lafaz ini ya, itu pada huruf mim tersebut berharokat fathah, dan setelah huruf mim itu ada huruf alif, maka alif tersebut bisa disebut dengan huruf mad. Atau contoh yang lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pada lafaz iyyaka ya, nah itu di situ ada huruf ya yang berharokat fathah, dan setelah huruf ya adalah huruf alif, maka huruf alif tersebut bisa disebut dengan huruf mad. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya bisa disebut sebagai huruf mad jika huruf ya tersebut disukun dan jatuh setelah harokat kasroh. Saya ulang lagi, huruf ya bisa disebut sebagai huruf mad jika huruf ya tersebut disukun dan jatuh setelah harokat kasroh. Contoh, qadimun di. Nah itu pada huruf dal, di situ harokatnya kasroh, lalu setelah huruf dal yang kasroh ada huruf ya yang disukun, maka huruf ya yang disukun tersebut disebut dengan huruf mad. Contoh lain misalkan muslimina mi. Nah, itu pada huruf mim yang dikasroh, setelahnya huruf ya yang disukun, maka huruf ya tersebut bisa disebut dengan huruf mad. Selanjutnya huruf mad yang ketiga adalah wawu. Huruf wawu bisa disebut sebagai huruf mad jika huruf wawu tersebut disukun dan jatuh setelah harokat dhummah. Saya ulang lagi, huruf wawu bisa disebut sebagai huruf mad jika huruf wawu tersebut disukun dan jatuh setelah harokat dhummah. Contohnya, muslimuna mu. Nah itu pada huruf mim yang didhummah, setelahnya ada huruf wawu yang disukun, maka huruf wawu yang disukunkan tersebut itu termasuk huruf mad. Contoh lain, mu'minuna nu. Di situ ada huruf nun yang diharokati dhummah, dan setelah nun yang diharokati dhummah ada wawu yang disukunkan, maka wawu yang disukunkan itu disebut dengan huruf mad. Itulah diantara syarat-syarat huruf bisa disebut sebagai huruf mad. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di mana letak keluarnya huruf mad atau di mana makharijul huruf mad? Dalam hal ini Syekh Imam Ibnul Jazari menjelaskan di dalam kitabnya Jazariyah, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Dijelaskan bahwasanya tempat keluarnya huruf mad itu adalah al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf itu
rongga mulut dan tenggorokan. Ya. Jadi al-jauf itu terdiri dari rongga mulut dan tenggorokan. Nah, karena al-jauf itu adalah rongga mulut dan tenggorokan, di mana ini adalah tempat keluarnya suara huruf mad, maka ketika bacaan atau suara mad itu dibunyikan, maka kalau saya mencoba gambarkan, misalkan ini adalah lidah ya, lidah yang ada di dalam mulut, dan anggap ini tenggorokan ya, tenggorokan bagian bawah. Nah, jadi ketika tersuarakan suara mad, dia itu tidak ada halangan sama sekali keluarnya, seret ya, seperti itu, tidak ada halangan. Makanya bagaimana cara melafadzkan atau cara membunyikan suara huruf mad? Caranya adalah membunyikan suara dengan memberhentikan di udara. Sekali lagi, cara menyuarakan huruf mad adalah menyuarakan suara panjang ya, menyuarakan suara panjang dengan memberhentikan di udara, bukan diberhentikan di mulut atau bukan diberhentikan di katup tenggorokan. Ya. Nah, kalau kita membaca dengan memberhentikan suaranya itu memberhentikan di mulut, maka ini akan terjadi kesalahan yang fatal, termasuk kesalahan khotok jali atau kesalahan besar yang dapat merubah makna. Contoh misalkan wadduhan wallaili idza sajam. Nah, di akhirnya karena memberhentikan suara mad itu dengan memberhentikan suara pada mulut, maka dia akan timbul suara baru seperti mensukunkan huruf mim. Nah, ini bisa dikategorikan menambah huruf ya. Maka sangat tidak boleh ya. Atau yang kedua, yang kurang tepat juga, menyuarakan suara mad dengan memberhentikan di tenggorokan ya, memberhentikan di tenggorokan sehingga akan muncul suara seperti hamzah yang disukunkan ya, memberhentikan di katup tenggorokan ya, maka akan timbul suara hamzah yang disukunkan. Contoh misalkan wadduha wallaili idza saja. Nah, itu ya, bisa didengar ya, saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini tidak benar. Jadi jangan sampai membaca huruf mad dengan memberhentikan suara di mulut atau memberhentikan suara di katup tenggorokan. Karena dua-duanya itu akan bisa menimbulkan kesalahan jali atau kesalahan yang dapat merubah makna. Jadi biarkan dia berjalan ya sampai dia berhenti pada udara, sehingga tidak adanya kayak dihentikan dengan huruf yang lain, baik suara mim yang disukun ataupun suara hamzah yang disukun. Nah, itulah diantara penjelasan tentang huruf mad ya, dan juga bagaimana cara mempraktekkan suara panjang atau suara mad itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.